Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi bahwa bismillah hatta yarji. Hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz khusus guru kita bisa melihat juga bisa berusir dan para asatidz yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi maafin dan nama saya, dan juga para orang tua kita, itu yang antaranya Bapak Nikos, Bapak Umar, Bapak Ahmad, dan lainnya, juga para jamaah sekalian yang tidak sebutkan satu persatu, masing-masing insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia, kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat dan nikmat iman Islam, taufik serta hidayah dari negeri Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dapat kembali berkumpul, berwajah, bermusafahah. Tidak ada lain tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, bersolawat, memedah kepada Rasulullah, dan juga dengan kita menggugurkan kewajiban kita tolong ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa dibanjiri rahmat dan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah kita selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat dari Allah, terutama nikmat iman Islam, bagi serta hidayah selalu ditabur Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana firman Allah, Habibina wa Nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para atbat tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan
I'anatul Talibin, yang mana pembacaan kitab I'anatul Talibin ini ya, yang pertama dibaca oleh guru kita yang baru di beliau membahas tentang ya, i'anah bab toharoh. Jadi pertama, sekarang jadi kedua, jadi kedua. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat istiqomah sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi luar biasa membaca Maulid dengan semangat. Mudah-mudahan ya, ini menjadikan ampunan dosa bagi kita, menenangkan hati kita, kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimajid Rasul kalau dulu memadah kepada baginda Rasul itu bisa menjadikan wasilah kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diterangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berberikan ya, kalau bahasa kita ini berberikan baca salawat, berjawakan baca salawat itu luar biasa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, bacalah salawat ya, dengan suara yang pas. Kenapa? Karena bisa menghilangkan sifat munafik. Jangan konflik lah. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita semangat membaca salawat. Baiklah para hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa inna asrafal hadis kitabullah wa huwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jamaah. Ini pasal akan menjelaskan tentang masalah sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah, ada sholat Jum'ah. Bedanya apa? Kalau sholat Jum'ah seminggu sekali ya dilaksanakan. Tapi kalau sholat berjamaah tiap waktu. Mendawama ada jamaah. Barang siapa orang yang mendawamkan berjamaah 5 waktu, maka Allah akan memberikan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan. Yang pertama, yadkhuluna jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Yang hawanya ya Masya Allah, hawanya luar biasa, males segan, apalagi kalau sholat orang yang sholat subuh qobliyah subuh ya, orang yang melaksanakan qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada isi dunia, lebih baik daripada isi langit dan dunia. Masya Allah, belum seberapa keuntungan kita 100.000 tinggal belaan subuh ditinggalin. Alhamdulillah ini dari
sesibuk apapun sholat jangan sampai kita tinggalkan, apalagi kita ya dengan dawam berjamaah. Itu yang pertama. Yang keduanya akan berjemaah di jembatan Shiratal Mustaqim tanpa akan berjemaah di jembatan Shiratal Mustaqim laksana seperti kilat yang menyambar. Ya. Kenapa? Karena menjaga sholatnya. Ya. Menjaga sholatnya 5 waktu dijaga dan berjamaah Tuh. Masya Allah. Diterangkan dari Anas bin Malik, man masya ila salatin maktubatin fi jama'ati fahiya kahajatin, wa man masya ila salatin tatawin ya fi jama'ati fahuwa ka'ufatin nafilatin. Dari Anas bin Malik diterangkan bahwa barang siapa orang yang berangkat ya, sholat fardu yang 5 waktu ya, maktub itu sholat fardu fi jama'atin berjamaah ya, Johor berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya sampai subuh berjamaah. Bahaya kahajatin, maka seolah-olah dia itu seperti melaksanakan haji. Oh, masya Allah, haji luar biasa. Udah mahal, nunggunya perjuangannya luar biasa di sana. Tuh, maka dengan sebab kita dawam sholat berjamaah 5 waktu, itu kita akan mendapatkan pahala haji. Akan mendapatkan pahala haji. Untuk tak kira-kira. Untuk, makanya kalau pun jangan ini, jangan. Gitu. Waman masya, bagaimana kalau misalkan melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah itu ada yang sunnah diberjamaahkan, ada yang tidak sunnah diberjamaahkan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan seperti kemarin kita melaksanakan sholat Idul Adha. Berangkatnya kita melaksanakan sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, maka umratin nafilatin seperti pahala umroh sunnah. Umrahnya pada 2, ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Ya. Kalau umrah sunnah kapan saja kita laksanakan. Yang penting kita sudah melaksanakan umrah wajib. Mana umrah wajib? Seperti kita baru datang ya ke Mekah, kita ngambil mikot di situ, pakai pakaian ihram, ya, terus menjaga larangan ihram. Kemudian kita tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul beres. Itu umroh wajib. Ya. Yang keduanya umroh sunnah. Berapa? Ya. Terus kita selama kita di Mekah bisa melaksanakan umroh sunnah. Makanya kalau yang haji itu bisa melaksanakan beberapa kali umroh kalau kita sehat. Itu. Ya. Tapi kalau yang umrah nggak bisa haji. Kenapa? Karena kalau haji itu khusus di bulan Dzulhijjah. Nah, orang yang berangkat melaksanakan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, pahalanya sama dengan pahala umroh. Ya Allah. Ya, ketika kita meninggal dunia, ya Allah, ini pahala siapa? Kan saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Si orangnya nanti itu pahala kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, selalu melaksanakan sholat 5 waktu yang berjamaah. Wa syuri'at bil Madinah. Kapan
yang disyariatkannya melaksanakan sholat berjamaah itu. Wa syuri'at fil Madinah, disyariatkannya sholat berjamaah itu pada waktu di Madinah. Jadi ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, kenapa di Mekah belum disyariatkan melaksanakan sholat berjamaah? Karena di Mekah ini ya rombongan daripada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Kanjeng Nabi sering sekali beliau mau dibunuh ketika mau melaksanakan sholat. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran onta. Ya kalau kita mau sholat ada yang lempari, jadi gimana? Dan yang lainnya terus melaksanakan, ya nggak dihiraukan, ya tuh. Makanya belum seberapa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlalu beliau udah lewat sholat, ya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti kita sudah berani untuk membukakan pintu dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tuh, salat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalin. Ya. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya akan diberikan catatan amal diterima dengan tangan kanan. Pamaman utiya kita bahu biyamini masafa yuhasabu bisabai yasiro. Nanti kita di yaumil kiamat akan diberikan catatan amal kita pada waktu di dunia. Dan ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, bahkan ada yang menerimanya tangan kiri balik dari belakang. Itu gambaran orang yang menerima catatan amal diterima dengan tangan kanan. Berarti fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang tersebut nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang sebentar. Itu. Kemudian apalagi? Keutamaan kita melaksanakan berjamaah. Keutamaan kita melaksanakan berjamaah, ya, di samping itu yaitu akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikitnya gimana melaksanakan sholat berjamaah? Wa aqaluha imamun wa ma'mum. Sedikit-sedikitnya melaksanakan sholat berjamaah adanya imam satu dan adanya makmum. Ya, ada imam satu dan makmum satu, jadi berjamaah. Ya, apalagi kalau misalkan ada imam satu makmumnya banyak. Kalau misalkan imamnya 2, makmum 1, jadi enggak. Supir mah kudu 1. Supir mah kudu 1. Angkot supirnya 2 atau yang 1 pengen ke kanan, yang 1 pengen ke kiri. 1 alam nasro. Jadi sedikit-sedikitnya berjamaah itu adanya imam dan makmum, makanya beda. Ya, jamaah di bab sholat dengan jamaah di bab ilmu nahwu. Kalau bab jamaah di fikih mah 2 udah termasuk jamaah. Tapi kalau bab nahwu di ilmu nahwu di nahwu mah kalau 2 mah belum disebut jamaah. Ya, 2 mah disebut tasniyah. Ya. Kalau misalkan 3 atau lebih baru disebut
jamak. Ya, mufrad aslinya ya mufrad satu, aslinya dua, jamak tiga atau lebih. Nah, berbeda di bab ilmu nahwu. Wa ya fil jum'ati summa fi subiha summa subuh fi summa subhi summa isya'i summa asih summa dudi summa maghrib afdal. Salat berjamaah yang paling afdal salat apa sih? Di sini kata Kiai Musayyib bahwa yang paling afdal berjamaah yang pertama adalah Jumat. Sebab kalau Jumat kan nggak sah, kalau nggak maka wajib bagi si imam harus niat imam. Beda dengan sholat yang lain, sholat yang 5 waktu kita jadi imam, niat imamnya nggak wajib. Ya. Tapi kalau misalkan sholat Jumat wajib, kenapa? Karena sunnah, karena sholat Jumat wajib kudu berjamaah. Ada orang sholat Jumat sendirian, wah itu alirannya aliran sesat. Sholat Jumat kudu berjamaah. Suma bisubiha, kemudian subuh di hari Jumat itu paling utama. Sholat berjamaah subuh di hari Jumat. Pantesan ya, awalnya teh olehan, malamnya bertempur, kecapean, aduh, ewas jangan. Si padahal itu paling afdol, ya, paling afdol yaitu sholat subuh di hari Jumat. Kemudian summa subhi, kemudian sholat subuh di hari yang lain. Itu paling utama, ya. Jadi ya setelah keutamaan sholat Jumat berjamaah, kemudian sholat subuh di hari Jumat, kemudian sholat subuh di hari selain Jumat, kemudian apa lagi? Summal isya, kemudian sholat isya. Sholat isya berjamaah. Palingan ya isya mah awalnya teh kewe panjang dia, ya jangan malamnya kesiangan, jangan simpating isa subuhnya juga ketinggalan itu. Kemudian summa asri, kemudian sholat asar yang paling utama, yang kedudukannya setelah sholat isya. Sholat asar tuh. Summa duri, maka kemudian sholat zuhur. Summa maghribi, kemudian sholat maghrib. Jadi sholat maghrib paling kucit. Pantesan kalau maghrib rame wae terus jamaahnya. Gitu. Kenapa? Karena urutan juga paling bawah. Itu paling bawah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktu dengan berjamaah. Sebab ya para orang-orang soleh di zaman dahulu, ya, ketika ketinggalan sholat berjamaah merupakan suatu musibah. Suatu musibah. Kalau kita mah ketinggalan sholat berjamaah biasa-biasa. Itu. Kalau orang sudah mendawamkan sholat berjamaah, sholat sendiri nggak betah. Itu nggak betah sholat sendiri, pengennya selalu berjamaah. Keutamaan berjamaah, walaupun kita belum sempurna melaksanakan sholat, itu dilihat dari berjamaahnya. Ya, dilihat dari berjamaah, insya Allah akan tertambahkan kekurangan kesempurnaan kita di dalam sholat dengan berjamaah. Ya, kata Nabi, al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Ya, kita pengen dapat rahmat,
Ya, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Ya, berjamaah, salat berjamaah, makan berjamaah, zikir berjamaah, baca salat berjamaah, insyaallah ya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita harus bergembira. Kenapa? Karena enggak semua orang yang bisa ya dikehendaki duduk di majelis ilmu. Yang dikehendaki bisa berjamaah kita baca zikir, baca sholawat. Ya, ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar sekali, yang tidak bisa dinilai dengan nilai dunia, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena orang yang tolak orang yang melangkahkan kakinya dari rumah kita, itu kan sudah banyak iman kharaja, barang siapa orang yang keluar fi talabil ilmi, untuk talab ilmu. Kita dari rumah kita, tujuan kita untuk talab ilmu. Karena bahwa bisa bilang, maka orang tersebut ada sedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang melawan musuh. Ya, makanya kalau ngaji itu semangat ya. Mau mana bang? Mau ngaji, pesan gagah. Jangan letoy mau ngaji, ya orang yang punya duit. Terus semangat ngaji ya. Terus semangat. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah kita ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ya, sehingga kita kembali. Ya. Jadi andai kata misalkan ya, ada salah seorang jamaah kita yang meninggal dunia waktu ngaji, maka itu pahalanya sama dengan orang mati syahid. Kira-kira pengen kita. Pengen tadi kayak dulu ya. Masih bertahan. Kita masih banyak dosa, masih kurang bekal kita. Ya, makanya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal kita untuk pulang ke rahmat orang-orang kedua. Ini semua adalah bekal kita ini. Ya, kita sedang mengumpulkan bekal. Ya, untuk kita pulang nanti ke rahmat Allah. Wa salatul jama'ati fi ada'in maqlubatin sunnatun mu'akkadatun. Hukumnya apa? Salat sunnah. Salat berjamaah. Ya. Kita melaksanakan salat berjamaah, hukumnya apa? Ya. Hukumnya salat melaksanakan salat berjamaah, ya. Hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun, sunat yang dikuatkan, ya, atau termasuk dengan fardu ain, sunat yang mendekati kepada fardu, ya. Fardu kifayah, bukan fardu kifayah. Jadi kalau misalkan di kampung kita Johor nggak ada yang berjamaah, misalkan di Musafir sepi, Johor nggak ada yang berjamaah, dosa satu kampung. Ya, andai kata ada yang berjamaah, menggugurkan kewajiban berjamaah tersebut. Ya, kalau sholat jamaah ya masing-masing. Ya, sebab kalau sholat jamaah fardu ain nggak bisa diwakilkan. Ya, saya waktu lagi yoga bat semejor, ya wakilkan mereka bisa, nggak bisa kalau fardu ain. Ya, nah ini hukumnya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, ya, bahkan mendekati kepada
wajib atau disebut dengan fardhu kifayah. Lil khabari muttafaq alaih, karena ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu afdalu min salatil fajr bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. 27 derajat. Jadi sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian. Kalau sholat sendirian pahalanya 1, tapi kalau berjamaah 27. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan wa khamsin wa ishrina 25. Ya, ada hadis yang mengatakan 27, ada hadis yang mengatakan 25. Ini yang mana nih? Yang benar? Dua-duanya juga benar. Dimaklukan sama ulama supaya nggak pada ribut. Ya, yang 27 yang jauhan dari masjidnya, dari musholahnya. Yang 25 yang dekat sana. Ini mah yang dekat yang jauh apa lagi? Ya. Makanya kalau kita berjamaah sunahnya jalannya yang jauhan, ya muter. Sebab setiap langkah kita itu, langkah kita dihitung oleh malaikat. Ya, pahala kita berjamaah itu masya Allah luar biasa. Wal aqwaliyatu wallahu a'lam bishawab. Ya, segitu ya, mudah-mudahan manfaatnya khusus bagi saya dan juga bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul berjamaah ya, di tempat yang mulia ini dengan membaca istighfar, membaca zikir, membaca shalawat dan membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan juga selalu tetap iman Islam kita dalam serta hidayah, dan mudah-mudahan ketika kita pulang rahmatullah dan kepada itu kami habis Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina